Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini pertanyaannya dari teman kita, dari Muhammad Edi ya. Di sini beliau bertanya soal apakah bisa dilakukan pergeseran dari penyediaan makanan tambahan ke pembelian buku ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga ingin menggeserkan anggaran dari yang awalnya itu penyediaan makanan dengan tujuan penggeserannya tersebut untuk memenuhi anggaran pembelian buku. Nah, apakah itu bisa atau tidak? Silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan untuk mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, terkait pertanyaan tadi dari Muhammad Edi di sini mengenai pergeseran dari penyediaan makanan tambahan ke pembelian buku, apakah bisa atau tidak? Sekarang kita akan mengeceknya terlebih dahulu di aplikasi Arkasnya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian bisa buka aplikasi Arkasnya masing-masing dan pastikan di sini sudah menggunakan Arkas yang paling terbaru di versi 4.2.14 ya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke bagian penganggaran ya. Kita akan masuk ke reguler yang tahun 2025 ya. Kita akan buka dulu, kemudian kita akan masuk terlebih dahulu ke pergeseran ya. Kita klik pergeseran, kemudian muncul notifikasi seperti ini untuk melakukan pergeseran ya. Dan nanti jika seandainya ini kita lakukan untuk pergeseran ini, tentu kita harus mengajukan lagi pengesahan ke dinas terkait ya. Oke, kita pilih lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ingin melakukan pergeseran yang tujuannya untuk memenuhi anggaran pembelian buku yang minimal 10% ya, memang secara idealnya itu seharusnya kalau berdasarkan informasi yang kita dapatkan di awal tahap 2 dulu, untuk pembelian bukunya ini harus menggunakan belanja modal umum yang adanya itu di anggaran dana aset ya. Tapi dikarenakan saat ini fitur pergeseran itu tidak bisa lintas rekening belanja, sementara yang bisa kita geser misalkan hanya dana yang ada di operasional, maka tentu kita harus menggunakan opsi lain yang tujuannya kurang lebih masih sama, yaitu untuk memenuhi anggaran pembelian buku. Itu bagaimana caranya? Dan yang ditanyakan kali ini tentu kaitannya juga untuk memenuhi sisa atau kekurangan dana untuk pembelian bukunya, yang mana beliau tanyakan bisa atau tidak dari makanan tambahan itu digeser ke pembelian buku. Dan di sini jawabannya bisa ya Bapak Ibu sekalian, tapi nanti silahkan ikuti yang kita share di kesempatan kali ini terkait cara untuk penggunaan dananya yang awalnya dari makanan ke pembelian buku ya. Namun untuk memastikan apakah ini bisa kita geser atau tidak ke pembelian buku, tentu kita harus cek dulu untuk makanan tambahan ini masuknya itu ke jenis belanja mana, apakah operasional, alat dan mesin, atau dana dan aset ya. Nah, untuk mengeceknya jika misalkan masih belum tahu ya, kita bisa di sini di filter saja ya, di bagian titik 3 kecil ini kita klik, kemudian kita coba pilih yang paling atas dulu ya, belanja operasional. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa cek ya, apakah makanan yang ingin Bapak Ibu sekalian geser itu ke pembelian buku masuk di belanja operasional atau tidak. Seperti itu untuk jenis rekening belanjanya. Kenapa ini penting? Karena untuk pergeseran ini dia tidak bisa menggeser lintas rekening belanja
Jadi kalau misalkan seandainya yang kita geser itu awalnya adalah program kegiatan yang menggunakan dana operasional, maka nanti kita hanya menggesernya atau hanya bisa menggesernya ke kegiatan yang lain yang sama-sama menggunakan dana operasional juga, ya. Tidak bisa kita alihkan ke aset atau ke alat dan mesin. Nah, ini memang berbeda halnya kalau kita menggunakan fitur perubahan, yang mana kalau kita fitur perubahan itu sifatnya bebas, bisa lintas rekening belanja, ya. Tidak harus bingung memikirkan masalah apakah ini ke operasional, apakah ini ke alat dan mesin, apakah ini ke aset. Itu kalau kita menggunakan fitur perubahan. Namun sayangnya untuk fitur perubahan tersebut memang hanya bisa kita gunakan satu kali saja. Jadi jika seandainya pernah kita gunakan fitur perubahan tersebut, maka sekarang sudah tidak bisa lagi kita gunakan. Dan salah satu opsi yang bisa kita gunakan untuk bisa memenuhi kekurangan dana untuk pembelian bukunya tidak lain hanya bisa menggunakan fitur pergeseran, yang mana ini hanya bisa di rekening belanja yang sama. Oke, kita pilih belanja operasional, kita cek ya. Kalau tidak salah di tempat kita ada anggaran untuk pembelian makan ya. Di sini ada di Agustus kita anggarkan untuk penyediaan makanan tambahan, dan ini masuknya ke kategori belanja operasional. Ya, maka dari itu kalau misalkan ingin menggeser dari belanja penyediaan makanan tambahan, maka kita dalam penyediaan bukunya pun ya, dalam penyediaan bukunya pun untuk memenuhi kekurangan dananya yang misalkan minimal 10% itu wajib terpenuhi untuk buku, maka kita harus pembelian bukunya itu dianggarkan menggunakan dana operasional ya, tidak bisa menggunakan dana aset. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya pada dasarnya sama ya. Masuk ke tambah kegiatan ya. Anggaplah di sini misalkan kita sudah menghapus untuk penyediaan makanan tambahan dengan tujuan untuk menggesernya, untuk merubahnya ke anggaran buku ya. Maka di sini misalkan ini sudah kita laporkan ya, jadi tidak bisa kita hapus. Ada nggak ya di Desember ini untuk makan? Oh, makan tidak ada. Ya, pokoknya silahkan Bapak Ibu sekalian ya dihapus dulu untuk penyediaan makanan tambahannya ya, masuk ke sini. Kemudian kalau kita misalkan posisinya belum dilaporkan, nah akan muncul edit detail anggaran ya. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian hapus untuk kegiatan tersebut. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, kita tambah kegiatan. Nah, ini fokus ya untuk memenuhi anggaran buku yang minimal 10% namun menggunakan dana operasional. Nah, di sini kita di bagian kegiatan pilih saja di sini ketikan buku ya. Buku, kemudian akan muncul di sini masuknya itu ke standar sarana dan prasarana, yaitu pengadaan buku teks utama atau pendamping peserta didik. Kita pilih di sini. Kemudian di bagian rekening belanja tentu kita bisa ketikkan lagi di sininya buku, dan hanya ada satu pilihan saja untuk pembelian buku yang menggunakan jenis belanja operasional ya. Sementara untuk yang lain ini ada banyak sekali. Ada buku umum, filsafat, agama, ilmu sosial dan lain-lain, tapi itu masuknya ke kategori belanja aset, dan ini tidak bisa kita pilih dikarenakan dana yang akan kita geser itu bersumber dari kegiatan yang menggunakan dana operasional. Maka kita pilih yang paling atas, operasional, yaitu masuk ke rekening belanja pemeliharaan bahan perpustakaan tercetak buku umum ya, kita pilih ini. Nah, kemudian di sini silahkan Bapak Ibu sekalian di bagian uraiannya ini silahkan diketikkan judul bukunya apa ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah menganggarkan pembelian buku namun adanya itu di aset, maka silahkan dicek judulnya apa yang ingin diperbanyak bukunya, ketikkan di sini ya. Misalkan judul bukunya itu adalah percaya diri atau apalah itu ya. Masukkan di sini judulnya, termasuk juga narasumbernya juga boleh ya. Nah, di sini judul bukunya apa? Kemudian nanti misalkan anggaplah di sini judul bukunya adalah percaya diri, misalkan seperti itu ya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan ya buku percaya diri.
berapa perkiraan harganya. Nah, untuk harganya di sini silahkan Bapak Ibu sekalian bisa sesuaikan atau samakan dengan harga yang ada di aset ya yang sebelumnya sudah kita tentukan untuk pembelian buku. Jadi kalau misalkan sudah tahu harga bukunya, silakan masukkan di sini. Anggaplah misalkan buku Percaya Diri ini harganya adalah 45.000 ya. Harganya 45.000 ya. Jadi di sini tidak ada batas atas, tidak ada batas bawah ya. Kita harus ketik manual untuk harganya Rp45.000. Kemudian di bagian di sininya itu kita ingin anggarkan untuk bulan apa, kita pilih di sini. Anggaplah kita akan pilih bulan Desember ya. Dan satuannya di sini ini ada banyak sekali beberapa pertanyaan ya yang bilang bahwa satuannya itu tidak ada, tidak muncul ya. Kalau misalkan tidak muncul, tinggal diketikkan saja. Untuk buku di sini satuannya eksemplar ya. Eksemplar, jumlahnya berapa? Misalkan 1. Kemudian di sini masukkan ke anggaran ya. Oke, nah ini sudah masuk. Nah, di sini kenapa tertulis lebih Rp45.000? Dikarenakan tadi kita belum menghapus untuk program makanan tambahannya ya, itu sekedar contoh saja. Makanya nanti sebelum kita menambahkan kegiatan baru, menambahkan anggaran untuk pembelian bukunya, silakan Bapak Ibu sekalian ya, untuk makannya, program yang ingin digesernya seperti tadi penyediaan makanan tambahan ini, silakan dihapus dulu baru masuk ke proses penambahan kegiatan. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini terkait bisa atau tidaknya kita menggeser program kegiatan penyediaan makanan tambahan untuk anggaran pembelian buku. Jawabannya bisa, namun di sini kita hanya bisa menggunakan dana operasional untuk penyediaan bukunya. Nah, apakah itu terbaca di aplikasi Arkas? Tentu terbaca ya. Kalian bisa mengeceknya di bagian review ya, untuk mengecek apakah pembelian bukunya ini sudah mencapai 10% atau belum gitu kan. Kita masuk ke review, kemudian di sini pilih grafik proporsi. Nah, di sini Pak Ibu sekalian bisa lihat ya, untuk proporsi anggaran buku di tempat kita ada 10,78% dan ini sudah di atas minimal 10% ya. Tadi kita tambahkan Rp45.000. Sebelumnya itu bukan 10,78% tapi 10,4% ya. Tapi dikarenakan tadi kita menambahkan satu buku, maka anggarannya bertambah menjadi 10,78%. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa terjawab ya. Dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti kita akan bikinkan videonya di update berikutnya jika seandainya perlu pembahasan lebih lengkap. Seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di seri kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan menekan tombol like ya, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.